Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita adalah pribadi-pribadi yang resilient di dalam Tuhan. Oleh karena itu hari ini kembali kita katakan resilient. Saya tangguh dalam Tuhan. Amin. Kita semua adalah pribadi yang tangguh sebab pribadi yang kuat itu hadir dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini dalam Mazmur 89 ayat 10. Bapak Ibu, satu ayat yang kita baca dan pelajari, renungkan dan lakukan pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu bisa membaca, merenungkan, juga menghafal dalam setiap langkah kehidupan ayat kemenangan kita. Mazmur 89 ayat 10. Saya bacakan bagi kita semua. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita belajar dengan satu judul melalui ayat dalam Mazmur 89 ayat 10. Judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan berkuasa. Bapak Ibu, Mazmur 89 ditulis untuk mengingatkan umat Tuhan bahwa Tuhan itu bukan hanya menciptakan, tetapi Tuhan adalah Allah yang mengendalikan keadaan. Keadaan dunia bisa berubah, tetapi Allah bertahta di atasnya. Dia bukan Allah yang hanya pencipta, tetapi juga penguasa atas segala sesuatu yang diciptakannya. Dan dalam ayat ini kita dapat belajar dua hal hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan berkuasa atas badai kehidupan. Dalam ayat 10 dikatakan, Engkau memerintah kecongkakan laut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dalam ayat 10a, Engkau memerintah atas kecongkakan laut. Dalam Alkitab, laut sering dilambangkan kekacauan, ancaman, gelombang laut, dan juga persoalan yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Nah, gelombang boleh meninggi, tetapi gelombang berada di bawah kuasa Tuhan sendiri. Sebab Tuhan yang memerintah atas ciptaannya. Nah, artinya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, masalah tidak lebih besar dari Allah yang kita sembah. Masalah tidak lebih kuat daripada Allah yang kuat, yang menciptakan kita, yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dan juga krisis tidak mengurangi kuasa Allah untuk menolong, mengatasi keadaan kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Dan juga situasi yang membuat kita takut tetap berada di dalam kendali Tuhan. Kadang kita tidak dapat mengendalikan keadaan, tetapi kita mengenal pribadi yang dapat mengendalikan keadaan tersebut. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang banyak badai yang kita alami. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang Tuhan menolong kita dan kita mungkin cukup kuat pada hari itu. Namun pada kesempatan yang lain masalah bisa datang, badai, gelombang, kehidupan itu kembali muncul dalam kehidupan kita. Tapi hari ini firman Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap berkuasa dalam setiap badai kehidupan. Bisa saja badai kehidupan yang kita alami adalah badai kehidupan gangguan kesehatan, kita mungkin mengalami sakit, gangguan ekonomi, masalah keluarga, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, pikiran atau masalah dalam hati kita Bapak Ibu. Ada banyak sekali gelombang dan badai dalam kehidupan kita ini, tergantung badainya kecil, sekecil apa yang kita rasakan atau sebesar apa. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengendalikan keadaan hidup kita. Bahkan Tuhan mengendalikan gelombang laut, firman Tuhan katakan sama ya. Demikian juga Tuhan dapat mengendalikan gelombang kehidupan kita. Apapun badai kehidupan yang saya, Bapak Ibu Saudara alami hari ini, esok bahkan mungkin kemarin dan hari ini masih berdampak. Bapak Ibu masih merasakannya. Tapi ingatlah bahwa Tuhan kita tetap berkuasa. Dan Dia ada di dalam badai tersebut. Dia akan menolong kita. Badai itu tidak lebih tinggi dari Allah kita yang maha tinggi. Badai itu tidak lebih kuat daripada Allah kita yang kuat. Nah Bapak Ibu, ada satu contoh dalam Alkitab.
di mana Yesus Allah yang kita sembah, Allah yang juga dipuji di dalam Mazmur 89 ini dapat mengatasi badai. Di dalam Markus, Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41 di mana diceritakan tentang Yesus menghentikan atau meredakan badai yang waktu itu sempat membuat murid-murid itu ketakutan. Nah, di sini kuasa Yesus atas badai menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang sama seperti juga yang dilukiskan atau yang dipujikan dalam Mazmur pasal 89 yang sedang kita baca dan renungkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita itu dapat meredakan segala badai dalam kehidupan kita sebesar apapun. Atau mungkin badai itu saking kecilnya Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tidak rasa. Kenapa? Karena Tuhan yang ada di dalam kita mampu meredakan badai-badai itu. Dan Tuhan tahu letak kekuatan kita untuk menghadapi badai. Tuhan juga tahu kekuatan kita ketika kita mengalami badai itu. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan yang dapat kita alami melebihi kekuatan kita. Artinya Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu ketika kita mengalami badai mungkin ada kesakitan, ada kesesakan dalam hati. Oh ini masalahku. Tapi marilah kita memandang Allah kita yang berkuasa. Yang dapat meredakan badai di hidup kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu kita belajar untuk menaruh harapan dan percaya kita kepada Tuhan. Ketika badai datang jangan panik. Jangan kehilangan iman. Tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya mungkin kita bertanya, loh tante kok katakan kalau ada badai jangan panik. Kalau ada masalah jangan panik. Bagaimana mungkin kami manusia biasa sama Bapak Ibu Saudara. Kita semua manusia biasa. Ya kalau kita berdasarkan kata panik mungkin kita bisa panik, terkejut. Bahkan mungkin gemetar kalau ada masalah yang seakan-akan melebihi kekuatan kita. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam kepanikan kita itu jangan lepas kontrol atau lepas kendali. Biarlah pikiran kita tetap terhubung dengan Allah yang kita sembah. Hati kita tetap terpaut kepada Tuhan. Dalam kepanikan kita berseru, Tuhan tolong, Yesus tolong. Kita mungkin harus berdiam diri sejenak dan berkata, Yesus tolong, Yesus tolong. Karena mungkin badai yang kita alami di luar kemampuan kita yang kita rasakan. Tetapi ketika kita menyerukan nama yang berkuasa, Dia mampu memberikan kita ketenangan ketika kita mengalami badai tersebut. Dan kita bisa menjalani kehidupan kita. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan tenang dan tetap fokus. Sebab orang yang panik tidak akan bisa fokus. Bisa lupa ini dan itu. Bahkan bisa lupa makan Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu yang pernah mengalami badai tentu berkata, yes saya pernah mengalami hal demikian. Tapi puji Tuhan kalau hari ini kita masih hidup itu bukti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Yang kedua yang kita pelajari dari Mazmur 89 ayat 10. Tuhan mampu meredakan gelombang yang bergelora dalam kehidupan kita. Dikatakan apabila gelombangnya bergelora, engkaulah yang meredakannya. Tuhan tidak selalu menghilangkan badai seketika Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tetapi Tuhan Dia sanggup meredakan badai tepat pada waktunya. Dia tahu kapan badai hidup kita itu diredakan. Oleh karena itu kita jangan pernah kecewa dan juga mengeluh ketika badai itu masih kita alami. Terus berseru kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, terus berharap, jangan pernah berhenti Bapak Ibu ya. Karena kekuatan hidup kita hanya datang dari Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, apalah artinya hidup ini? Apalah jadinya hidup ini? Tetapi dengan Tuhan kita mampu melewati badai sampai Tuhan memberikan kemenangan kepada kita ketika kita melewati badai-badai hidup itu. Dan kita merasa Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa. Kita akan kuat menyaksikan siapa Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan kita.
Dan kita melihat lagi dalam ayat ini Bapak Ibu, melalui ayat ini kita juga belajar bahwa seringkali Tuhan itu dia meredakan badai kehidupan kita dengan waktunya dia sendiri, bukan waktu kita. Dan seringkali yang Tuhan tenangkan bukan hanya keadaan di luar, tetapi hati kita, di dalam kita Bapak Ibu. Tuhan tenangkan. Luar biasa ya, kita nggak bisa tenangkan hati kita sendiri. Tapi Tuhan bekerja untuk menenangkan hati kita, ini yang lebih luar biasa. Badai di luar kita bisa menenangkan mungkin dengan daya, dengan kekuatan, dengan pikiran kita. Oh begini caranya. Tapi menenangkan hati yang cemas, hati yang takut, hati yang bimbang, hati yang gelisah. Tidak ada seorang pun selain Tuhan yang kembali membuat hati kita tenang dan bisa tersenyum dan bisa berkata-kata. Karena orang yang panik dan takut, cemas oleh karena badai dalam hidupnya hanya bisa teriak, menangis, meraung-raung Bapak Ibu Saudara ya. Tapi meraunglah kepada Tuhan, bukan kepada pribadi yang lain. Kalaupun ada sesama anak Tuhan, cari sesama anak Tuhan yang bisa mendukung kita, bukan yang melemahkan atau menyalahkan keadaan hidup kita, supaya kita tidak bertambah lemah dan juga akhirnya iman kita tidak menjadi pudar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, damai sejahtera Tuhan tidak tergantung dalam situasi. Semua dalam badai pun Tuhan bisa berikan ketenangan. Amin. Mari kita sama-sama katakan amin. Dalam badai sekalipun Tuhan beri kita ketenangan Bapak Ibu ya. Karena badai itu mendatangkan berkat bagi hidup kita. Ya puji Tuhan. Nah kita belajar dalam firman Tuhan ini untuk mendewasakan hidup kita. Dan juga badai itu juga bisa mendewasakan karakter kita menjadi karakter yang kuat, yang dewasa di dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan dapat tetap tenang walaupun keadaan belum berubah. Badainya mungkin belum berubah, tapi dia akan merasa damai sejahtera sebab dia dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu saat badai itu datang tetap melekat dan dekat dengan Tuhan. Hanya Dia yang memberikan ketenangan kepada kita. Oleh karena itu percayalah Bapak Ibu Saudara, Allah yang akan menenangkan setiap gelombang kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan kemenangan atas semua ya apapun yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Dan jadikan Tuhan itu pengharapan kita yang dapat menguasai segala badai kehidupan yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan ingat, setinggi apapun gelombang badai hidup kita tidak lebih tinggi dari kekuatan Tuhan. Sebesar apapun gelombang hidup kita tidak lebih besar kuasanya daripada Allah yang kita sembah. Kuasanya lebih besar untuk menolong setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita sorakan, Allahku, Allah yang berkuasa. Tuhanku, Tuhan yang berkuasa. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan mengasihi dan Tuhan memberkati setiap kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat membuat kita tangguh di dalam Tuhan. Karena akhir zaman tentu banyak badai yang dapat meruntuhkan iman percaya kita. Tetapi Roh Kudus tidak pernah melepaskan tangannya. Dia memegang tangan kita dan memberikan kekuatan. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu. Atau Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian tertentu baik pemulihan masalah keluarga, mujizat yang Bapak Ibu Saudara alami dapat Bapak Ibu salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang kita sudah baca dan renungkan. Biar Tuhan beri kekuatan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang tahu setiap badai hidup kami. Sebesar setinggi apapun gelombang hidup kami. Engkau Tuhan kami yang berkuasa untuk menenangkannya, untuk meredakannya. Dan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu kekuatan hidup kami. Dan Engkau tidak akan membiarkan badai-badai kehidupan itu menghancurkan iman kami. Dan Engkau menolong kami untuk lepas dari badai-badai itu Tuhan, sehingga kami boleh mengalami sukacita yang luar biasa dari pertolongan Tuhan atas setiap badai hidup yang kami alami hari-hari ini. Tuhan, teguhkanlah
keluarga GPD El Shaddai Magelang, janjimu yang berlaku bagi keluarga GPD El Shaddai Magelang yang takut kepadamu. Lalukanlah celah keluarga GPD El Shaddai Magelang yang menggentarkan keluarga GPD El Shaddai Magelang, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.